Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel Mari Berhitung 346 bersama saya Mama Maulana. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pengangkatan calon PNS, masa percobaan CPNS dengan beasiswa, apakah dapat melanjutkan PNS-nya, dan pelatihan dasar CPNS. Oke, tapi sebelum itu buat yang belum subscribe, saya ingatkan subscribe dulu dengan tekan tombol merah di bawah supaya saya semakin semangat untuk buat konten-konten berikutnya. Terima kasih teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini berdasarkan surat yang udah pernah kita bahas kemarin. Surat Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir yang belum kita bahas adalah bagian ke-8, yaitu pengangkatan calon PNS dan masa percobaan. Jadi dalam pasal 45 dikatakan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus seleksi akan diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS atau CPNS setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari kepala BKN. Jadi teman-teman setelah dinyatakan lulus, teman-teman pemberkasan dulu kan, baru setelah penetapan NIP dari kepala BKN, nah teman-teman ditetapkan sebagai CPNS gitu teman-teman. Nah, dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan telah mendapat persetujuan NIP sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 periode berikutnya. Jadi teman-teman sudah dinyatakan lulus, kemudian teman-teman sudah mendapatkan NIP, misalkan nih udah dapat NIP, tapi teman-teman baru mengundurkan diri setelah dapat NIP. Nah, itu kena sanksi. Sanksinya adalah tidak bisa mendaftar ASN atau seleksi CPNS untuk periode berikutnya, teman-teman, selama 1 periode. Jadi harap diperhatikan ya sanksi yang ini. Kemudian pasal 55 yang ini ayat 1 tentang calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun. Jadi masa percobaannya adalah 1 tahun teman-teman. Teman-teman jadi CPNS dulu, baru setelah 1 tahun teman-teman baru bisa jadi ditetapkan sebagai ASN. Nah, masa percobaan yang dimaksud dalam ayat 1 merupakan masa prajabatan. Masa percobaan itu adalah masa prajabatan. Kemudian masa prajabatan dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan. Proses pendidikan dan pelatihan. Kemudian pendidikan dan pelatihan hanya dapat diikuti 1 kali saja teman-teman ya. Jadi teman-teman mengikuti masa percobaan selama 1 tahun. Masa percobaan itu adalah masa prajabatan. Kemudian mengikuti proses pendidikan dan pelatihan yang hanya dapat diikuti 1 kali. Itu isi pasal 55. Selanjutnya adalah pasal 56. Pasal 56 ini dalam hal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 tidak dapat dilaksanakan dalam masa percobaan karena kondisi tertentu. Pengangkatan CPNS menjadi PNS dapat dilakukan setelah calon PNS mengikuti dan lulus pelatihan. Jadi misalkan dalam kurun udah ditetapkan nih, teman-teman ditetapkan sebagai CPNS, tapi harus mengikuti masa prajabatan selama 1 tahun. Nah, udah ditetapkan nih 1 tahun ini untuk masa prajabatan, tetapi ada yang tidak bisa, misalkan si A tidak bisa mengikuti masa percobaan tersebut, maka pengangkatan CPNS-nya menjadi PNS itu harus mengikuti dan lulus pelatihan. Jadi dia harus sudah mengikuti dan lulus pelatihan dulu baru diangkat menjadi PNS. Jadi kapan dia bisa ikut pelatihan? Ya setelah ikut pelatihan dan lulus pelatihan tersebut baru jadi PNS gitu teman-teman. Mau dia ke tahun kedua atau ke tahun ketiga, kita lihat lagi batas waktunya nanti teman-teman ya. Kondisi tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana pelatihan, sumber daya manusia pelatihan dan atau kebijakan strategis nasional. Dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, masa percobaan CPNS dapat diperpanjang paling lama 3 tahun. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kalau ada dari teman-teman yang tidak bisa mengikuti masa percobaan di tahun pertama, maka bisa di tahun kedua atau paling lama selama 3 tahun teman-teman ya. Paling lama 3 tahun.
Nah, kemudian pengangkatan menjadi PNS, bagian ke-9 pasal 57, CPNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, lulus pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Jadi, seperti yang sudah dikatakan pada pasal sebelumnya, yaitu 5655, harus lulus pendidikan dan pelatihan dulu, baru akan diangkat menjadi PNS. Kemudian syarat yang kedua adalah sehat jasmani dan rohani. Mungkin ada nanti yang di pertengahan masa percobaan tiba-tiba mengalami sakit yang tidak bisa, misalkan stroke yang akut gitu, misalkan dokter bilang 1 tahun sampai 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan udah nggak bisa gerak lagi, misalkan, semoga tidak ya, berarti itu tidak bisa lagi melanjutkan sebagai PNS. Begitupun misalkan ada yang tiba-tiba mengalami kejiwaan gitu, gangguan kejiwaan, itu juga tidak bisa, teman-teman. Kemudian ayat 2, calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam jabatan dan pengangkatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau bab 6 ini tentang pendanaan ya, pendanaannya dari APBN dan APBD. Oke, pengawasan dan pelaporan. Pengawasan pengadaan PNS ini dilakukan oleh Panselnas. Kemudian pengawasan pengadaan PNS di lingkup masing-masing instansi secara fungsional dilakukan oleh unit kerja yang memiliki fungsi dan tugas di bidang pengawasan internal instansi. Oke, PPK wajib melaporkan hasil pelaksanaan seleksi paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan pengadaan PNS kepada Menteri dan Ketua Panselnas. Paling lambat 1 bulan ya. Kemudian dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak disampaikan, usulan kebutuhan pengadaan PNS tahun anggaran berikutnya menjadi pertimbangan Menteri. Oke, kita ke ketentuan lain, ini tentang yang dapat beasiswa, teman-teman ya. Pelamar yang sedang dalam proses mengikuti program beasiswa dan ditetapkan dan telah ditetapkan sebagai calon PNS dapat melanjutkan program beasiswanya setelah yang bersangkutan berstatus PNS. Jadi misalkan ada teman-teman yang dapat program beasiswa dan tiba-tiba teman-teman kan pas dapat beasiswa ini mencoba untuk mengikuti seleksi CPNS. Nah, teman-teman bisa melanjutkan beasiswa tersebut setelah kalian berstatus PNS. Jadi kalau sudah ditetapkan sebagai PNS baru bisa dilanjutkan program beasiswanya gitu, teman-teman. Oke, ini saja sih teman-teman untuk yang. Oke, kita lanjut ke pelatihan yang dimaksud itu apa sih sebenarnya. Ini saya lihat dari LAN nomor 1 tahun 2021. Jadi ini panduan untuk teman-teman kita yang mengikuti program masa percobaan di tahun 2021. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Ini yang sering disebut oleh teman-teman kita sebagai LADSAR ya, pelatihan dasar CPNS. Oke, kita lihat di sini. Bawah dulu teman-teman ya. Oke, ini ada keterangannya, masa prajabatan adalah masa percobaan selama 1 tahun yang dijalani oleh CPNS melalui proses pendidikan dan pelatihan. Kemudian ini pelatihan dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa jabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Nah, pelatihan dasar CPNS klasikal selanjutnya disebut sebagai pelatihan klasikal, yaitu pelatihan dasar yang strategi pembelajarannya sebagian besar dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Nah, ada pelatihan klasikal, ini sebagian besarnya tatap muka di dalam kelas. Kemudian ada pelatihan dasar CPNS terpadu yang disebut dengan blended learning. Nah, kalau yang ini memadukan antara proses pelajaran tatap muka dan juga daring, teman-teman. Kalau blended learning, ada online-nya, ada offline-nya gitu. Itulah gampangnya. Pelatihan mandiri secara daring
Selanjutnya disebut pelatihan mandiri adalah pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh peserta pelatihan secara daring dengan memanfaatkan sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh lembaga administrasi negara. Kemudian ada pelatihan jarak jauh atau distance learning, pembelajaran kolaboratif antara peserta pelatihan dasar dan tenaga pelatihan dengan memanfaatkan sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh LAN atau Lembaga Administrasi Negara. Ya, jadi kalau ini kolaboratif ya. Kalau distance learning ini jarak jauh dan dilakukan kolaboratif antara peserta pelatihan dan juga tenaga pelatihan. Nah, setiap instansi pemerintah wajib memberikan pelatihan dasar CPNS selama masa prajabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Dengan mempertimbangkan kondisi tertentu, pelatihan dasar CPNS dapat dilaksanakan setelah masa prajabatan dengan persetujuan tertulis. Nah, misalkan ada sesuatu yang buat dia nggak bisa ikut pelatihan dalam masa prajabatan, maka bisa ikut pelatihan setelah masa prajabatan, tentunya dengan persetujuan dari kepala LAN. Gitu teman-teman. Kemudian CPNS hanya dapat mengikuti pelatihan dasar CPNS sebanyak 1 kali. Hanya bisa 1 kali teman-teman, dan teman-teman harus lulus ya teman-teman ya, baru bisa jadi PNS gitu. Oke, ini yang sudah kita bahas tadi ya. Pelatihan dasar CPNS dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal atau blended learning. Jadi bisa sebagian besarnya tatap muka yaitu klasikal, atau bisa pakai blended learning, sebagiannya tatap muka, sebagiannya lagi online gitu teman-teman. Tempat penyelenggaraannya adalah lembaga pelatihan terakreditasi, lembaga penyelenggaraan pelatihan yang belum terakreditasi, atau lembaga penyelenggara pelatihan dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh LAN. Jadi LAN yang pilih teman-teman ya. Kurikulum pembentukan karakter sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 13 dilaksanakan sebagai berikut. Jadi pelatihan klasikal yang tadi, yang sebagian besar tatap muka, dilaksanakan selama 511 jam pelajaran atau setara 51 hari kerja. Kemudian kalau blended learning, ini dilaksanakan selama 647 jam pelajaran atau setara dengan 74 hari kerja gitu teman-teman. Kalau pelaksanaan kurikulum pembentukan karakter, ini dilaksanakan selama 177 jam pelajaran dan dilaksanakan selama 18 hari kerja, itu yang pertama, dan yang kedua bertempat di tempat penyelenggaraan pelatihan klasikal. Gitu. Ini udah kita bahas tadi, ada 3 ya, ditentukan oleh LAN tempatnya. Gitu teman-teman. Kemudian yang B, selama 320 jam pelajaran dilaksanakan yang pertama paling sedikit 30 hari kerja, dan yang kedua bertempat di instansi pemerintah asal peserta. Ini kalau di instansi pemerintah asal, ini paling singkat 30 hari kerja. Kalau yang tadi bertempat di penyelenggaraan pelatihan klasikal, ini selama 18 hari kerja. Itu bedanya teman-teman. Kemudian ada yang ketiga juga. Kalau bertempat di pelatihan klasikal, sebagaimana disebut dalam pasal 7, atau di instansi pemerintah asal peserta, maka selama 14 jam pelajaran atau selama 3 hari kerja. Jadi setelah teman-teman dinyatakan lulus sebagai CPNS, teman-teman mengikuti masa percobaan selama 1 tahun dan mengikuti pelatihan dasar dalam masa percobaan tersebut, atau setelah masa percobaan juga kalau ada misalkan halangan-halangan gitu teman-teman. Dan masa percobaannya itu maksudnya pendidikan atau pelatihan dasarnya itu bisa dengan klasikal dan bisa juga dengan blended learning gitu teman-teman. Kalau yang tahun kemarin, kata teman-teman kita itu kebanyakan online sistemnya ya, karena kemarin sedang COVID, tapi mungkin kali ini akan dipadukan atau pakai blended learning, saya juga kurang tahu. Semoga teman-teman lulus sampai di sini, semoga bermanfaat. Silahkan klik like, comment, subscribe, dan juga nyalain tombol lonceng kalian supaya kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari saya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lain supaya mereka juga tahu tentang informasi-informasi terbaru ini. Terima kasih, see you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.